Oke, jumpa lagi di materi kali ini kita membahas mengenai rekayasa perangkat lunak. Kita sampai ke fase 2 ya. Kalau yang belum mengetahui fase pertama itu apa, bisa lihat materi sebelumnya ya. Di fase pertama kita berbicara mengenai planning, ya, perencanaan. Nah, jadi dalam membuat sistem informasi itu tidak bisa langsung tahu-tahu ada request, ada permintaan langsung dikerjakan dibuat gitu, jelas tidak disarankan. Tapi harus melalui beberapa tahap fase supaya apa? Supaya goalnya nanti sistem, program, aplikasi yang dibuat itu bisa terdeliver, terkirim ke pengguna dengan baik. Nah, kita sudah belajar di pertemuan awal bahwa membuat sistem informasi itu tidak mudah ya, tidak mudah, tidak murah, dan kalaupun berhasil dibuat itu pun dikirimkannya terlambat. Nah, kalau yang belum tahu mengenai materi itu bisa lihat materi awal ya dari rekayasa perangkat lunak ini. Nah, yuk kita langsung saja di fase analisis ini apa sih yang akan dibahas, apa sih yang akan dikerjakan. Nah, jadi di fase ini itu berbicara mengenai menjawab pertanyaan, pertanyaan-pertanyaan. Ya. Pertanyaannya apa? Nah, yang pertama, siapa yang akan menggunakan sistem? Ya, sistem itu yang menggunakan siapa sih? Nah, kemudian yang kedua, apa yang sistem akan kerjakan? Atau adanya sistem itu untuk menghasilkan apa sih? Kalau mau menghasilkan apa, berarti kan berpikiran apa proses yang harus dilakukan. Ya, jadi pendekatannya sederhana ya, seperti cara kerja komputer, input, proses, output. Nah, kemudian yang ketiga, di mana dan kapan sistem akan digunakan. Nah, di mana? Di mana tuh bisa saja berbicara cara yang paling gampang ya, sistem digunakan secara offline. Nah, sistem digunakan secara online. Nah, dua istilah itu saja sudah memberikan perbedaan yang mendasar. Karena apa? Misalkan saya kasih contoh, sistem online tentunya keamanannya harus diperketat, berbeda dengan sistem offline. Kalau sistem offline apalagi yang pakai cuma satu dua user ya nggak usah pusing-pusing. Nah, tapi kalau online ditaruh di cloud, kita harus memikirkan keamanan datanya bagaimana ya. Yuk dikasih user password atau Pak? Ya. Apakah itu cukup? Nah, saya kira di zaman sekarang tidak cukup. Ya. Harus memikirkan keamanan-keamanan yang lain. Ya. Selama fase ini, tim project apa yang dilakukan? Ya, ini ya, menginvestigasi sistem yang sedang berlangsung, baik sistem yang ada di sini maupun sistem lainnya, menginvestigasi. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi ya, mengidentifikasi keuntungan, bukan keuntungan ya, peluang untuk improvement. Nah, jadi setelah diinvestigasi, oh ternyata di perusahaan ini membutuhkan sistem yang seperti A, B, C, D. Nah, kemudian diidentifikasi, oh ternyata dengan adanya sistem harusnya bisa meningkatkan ya peluang untuk tadi kemarin ya, materi yang kedua, kegunaan sistem itu untuk apa? Untuk meningkatkan pendapatan atau mengefisiensikan pengeluaran. Dah, goalnya cuma itu. Opportunity ini yang dijual oleh sistem. Ya. Kemudian yang ketiga, mengembangkan konsep dari sistem yang baru. Nah, ya, ya ada sistem biasanya ya, kasnya di kita ya, di sebuah perusahaan ada sistem yang sudah berjalan 2-3 tahun, dirasakan ada kekurangan dan tidak terakomodasi oleh pengembang sistem sebelumnya. Kemudian pemilik sistemnya atau direkturnya atau ownernya, wah ini sistemnya jelek,
harus diganti. Nah, kalau ganti manggil beberapa vendor, ya. Vendor datang, ya, membawa dengan kelebihan-kelebihannya ini loh, kalau pakai sistem saya kamu bisa A B C D, kira-kira seperti itu. Nah, jadi yang ditawarkan sebuah sistem yang dijual itu ini opportunity for improvement, ya, peluang untuk peningkatan. Nah, di dalam fase analisis ini ada tiga tahapan, ya. Ya, tahapan apa? Ya, yang pertama, ya, analisa strategi. Ya, apa yang dilakukan di analisa strategi ini? Ya, mengembangkan panduan, ya, sumber daya tim ini mau seperti apa. Jadi yang pertama, ya, membuat panduan tim ini mau mengerjakan apa dulu sih, apa yang harus dikerjakan, ya, harus dirancang, ya, di dalamnya ada apa sih Pak, ya, develop gate itu isinya apa sih, ya, yang pertama strategi yang digunakan, isinya analisis dari current system. Nah, jadi tadi misalkan di sebuah perusahaan ada sistem, ya, sistemnya tidak cocok, tidak menyupport sebuah perusahaan, manggil vendor baru yang dilakukan apa? Jangan langsung berkata, oh sistem saya bisa ini bisa itu, jangan dulu, tapi berkata, ya, harus melihat sistem sekarang yang berjalan itu seperti apa. Ya, jangan-jangan sistem yang sekarang berjalan itu lebih baik dari sistem yang kita punyai atau yang kita kembangkan. Ya, malah jadinya nanti kalau diimplementasikan dua berarti ya lebih jelek dari sistem yang lama atau, nah, itu malah kasihan lagi, ya. Jadi istilahnya, ya, sistem yang sekarang ini dianalisa dulu. Nah, as is system, ya, sistem yang sekarang as is system yang sedang berjalan digunakan. Ya, masalah-masalah yang ada di sistem yang lama kemudian dirancang, dituangkan ke dalam bentuk sistem yang baru. Misalkan sistem yang lama tidak bisa online, ya, kalau online harus sinkronisasi melalui web service, nah, kan tidak real time. Nah, terus perbaikannya gimana, ya harus merubah sistem ke dalam WebBase, ya, real time, ya, ya, itu dituangkan, ya, dokumen itu disebut, ya, to be system atau sistem yang akan dikerjakan ke depannya. Ya, jadi as is sistem yang sekarang, ya, dianalisa, oh kekurangannya satu 2 3, dapat, kemudian memikirkan berarti sistem yang baru harusnya pengembangannya, ya, 4 5 6, sepertinya seperti itu, ya. Jadi supaya sinkron, ya, ujungnya sistem untuk improvement. Nah, ya, jangan menambahi kerjaan. Nah, namanya ngerjani itu, ya. Kemudian tahapan yang kedua, kalau tahapan yang pertama tadi analisa strategi, ya, yang kedua pengumpulan kebutuhan, ya, pengumpulan persyaratan, requirement gathering, ya, atau bisa saja disebut pengumpulan data. Ya, ya, pengumpulannya melalui apa? Tadi setelah didesain, dianalisa sedikit, ya, omong-omong dengan owner, omong dengan direktur. Kemudian habis itu terjun ke lapangan, ya, ya, terjun ke level middle management. Ya, kalau tadi top level manajemen, ya, sekarang lebih ke menengah. Kita mulai tanya-tanya nih, ya, interview atau memberikan kuesioner, ya, atau sampai ke supervisor, ya, atau ke orangnya langsung. Tapi biasanya kalau ke orangnya langsung, usernya langsung pada saat yang bersamaan sedang bekerja, ya, jadi harus diatur. Ya, jadi di requirement gathering ini, ya, terjadi pertemuan, ya, ya, pertemuan antara orang yang
dalam tanda kutip punya gawe atau divisi yang punya gawe dengan orang-orang yang lainnya. Ya. Maksudnya gimana maksudnya? Ya, misalkan gini, kita ingin membuat sistem informasi kasir ya, sistem informasi keuangan ya, di sebuah perusahaan. Nah, setelah kita ketemu ownernya, ya, oh ini sistem kasirnya kurang gini, nggak bisa online. Nah, kemudian ngobrol-ngobrol, kita perlu ketemu sama yang di lapangan langsung atau setidaknya level kepalanya lah, kepala kasir. Nah, di situ kepala kasir berperan sebagai project sponsor. Jadi seperti PIC-nya. Yang membutuhkan sistemnya siapa? Yang akan bersinggungan langsung dengan sistemnya siapa? Itu yang dinamakan project sponsor. Nah, dan juga tidak untuk kemungkinan nanti akan bersinggungan dengan orang-orang yang lainnya. Orang yang lainnya misalkan di lain kasir ada admin, ada back office. Ya, dan kumpulan orang-orang tersebut akan menggiring kita, memimpin kita ke pengembangan konsep dari sistem yang baru. Ya. Konsep sistem ini yang nantinya akan menjadi dasar untuk pengembangan model bisnis yang baru. Ya, ya kan, jadi model bisnis offline dan online tentunya berbeda. Ya, kita beli ya, pakaian offline dengan online beda. Ya, online sebetulnya tahapannya lebih banyak, lebih ribet, tapi dari sisi pengguna ya, lebih enak. Ya, yang ribet sistemnya. Ya, ya. Sistem konsep ini menjelaskan bagaimana bisnis beroperasi ya, model bisnisnya tadi ya. Oke, tahapan yang ketiga. Ya, tahapan ketiga kita membuat proposal sistem. Ya, proposal sistem itu bagaimana? Ya, isinya adalah analisa sistem ya, baru sebatas konsep ya, ya. Ini konsep sistem ya, jadi belum sampai desain, blueprint dan lain sebagainya ya. Jadi yang sesederhana mungkin ya. Nah, karena di sini bisa saja belum deal. Belum deal, belum dibayar ya, belum dibayar ya nggak terlalu detail, capek nanti ya, resource-nya terlalu banyak. Kemudian di sistem proposal ini ada modelnya juga. Ya. Ya, jadi itu isinya dari proposal sistem ya. Proposal sudah jadi, kemudian dipresentasikan di project sponsor tadi. Project sponsor itu apa? Ini tadi ya. Nah, project sponsor ya. Orang yang membutuhkan sistem itu. Nah, dan juga key decision maker. Nah, ini keren ini ya. Project sponsor orang yang membutuhkan sistem yang bersinggungan langsung. Key decision maker nih orang yang mengambil keputusan. Nah, biasanya yang punya duit ini ya. Nah, dari setidaknya dua ini ya, project sponsor dan key decision maker, mereka akan menentukan bagaimana keberlangsungan project selanjutnya ya. Oh, berarti ini sistemnya dari offline perlu dibuat online. Nah, kemudian di kalkulasi singkat konsep sistemnya, kalau online seperti ini biayanya sekian. Nah, mikir pembelinya ya, kok pembeli ya yang punya gawe ya, yang punya perusahaan ini mau diteruskan apa enggak. Nah, karena kalau bermigrasi ke online ya, tantangannya juga semakin tinggi. Oh ya, siap. Meskipun tantangannya tinggi tapi opportunity-nya lebih banyak, ya sudah lanjut. Nah, seneng ya. Nah, jadi di proposal sistem ini ya, ini isinya juga berisi initial deliverable. Nah, ini apa nih?
Nah, jadi awalan, nah, awalan dari keperluan bisnis. Ya, awalan, jadi keperluan awal bisnis lah. Nah, awalan ya, jadi tidak terlalu komplit. Ya. Oke, jadi itu tahapan analisis. Ya, kita sudah masuk ke kita sudah belajar planning analisis. Berikutnya kita akan masuk ke fase ketiga dari pengembangan sistem informasi. Ya, kita lihat materi berikutnya. Oke, tadi saya akhiri happy coding.